passwordnya juga admin. Kita login. Oke, langsung di save saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR dimanapun anda berada. Selamat datang di Munir TV. Pada video kali ini kita akan bahas tentang setup atau cara setting sebuah access point, repeater extender juga yang bisa tembus tembok pancaran wifi nya. Oke, kita akan melihat SSID nya, yaitu Totalink N300RH yang banyak peminatnya saat ini karena performnya sangat stabil dan bisa menembus beberapa dinding tembok sekalipun. Kita langsung terkoneksi dulu dengan Totalink N300RH ini, SSID nya. Pertama kita lihat gateway-nya dengan klik kanan, lihat status, detail, dan bisa melihat default gateway-nya 192.168.1.1. Kita langsung buka browser untuk memasukkan default gateway-nya .1.1, kemudian masuk. Nah, inilah user login dari Totalink N300RH. Username-nya adalah admin, kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Oke, langsung di save saja. Oke sahabat TIR, ini adalah tampilan untuk isi setupnya atau setup cara mudahnya. Akan tetapi kita langsung ke menu advanced setup saja. Jadi sahabat bisa lihat advanced setup, kemudian yang paling penting adalah kita ke operation mode. Pada kesempatan ini kita akan set Totalink N300RH karena defaultnya adalah router mode router. Kita akan set pada AP mode atau access point mode. Di sini ada 4 mode, repeater extender, WISP mode, router mode, dan juga app mode. Oke, pada mode-mode ini sudah banyak dijelaskan persamaan dan perbedaannya, dan saat ini kita langsung set kepada AP mode atau access point mode. Kemudian kita klik apply. Oke, nah sahabat bisa lihat setelah kita apply otomatis continue, dan di sini basic setting langsung muncul. SSID-nya kita akan langsung melakukan perubahan dengan nama SSID yang baru. Oke, kemudian broadcast SSID harus enable. Enkripsinya kita akan beri password dengan WPA mixed. Oke, limit kliennya di 32, maksimal 32 klien user bersamaan. Dan download ini secara umum bisa juga dibatasi, bisa juga tidak. Kemudian autentikasi modenya adalah personal, jadi preset key ini. Password ini adalah passwordnya. Sambil melihat apakah sudah sukses atau belum. Oke sahabat TIR, sudah ada SSID nya. Langsung kita lakukan koneksi saat ini, dan kita akan masukkan passwordnya. Oke sahabat, kita akan lakukan settingan lanjut. Nama wifi dari Algi Vari ini sudah ada, yang kita sudah setting SSID dari Totalink N300RH. Oke, kita akan klik untuk melakukan koneksi. Oke sahabat TIR, sekarang sudah terkoneksi dengan nama SSID yang baru, kemudian sudah login dengan IP address 192.168.1.1. Sebelumnya tadi kita sudah koneksi dengan IP yang kita buat statis di properties. Oke, 192.168.1.101, kemudian subnet masknya, dan oke, kita akan sudah masuk di sini. Usernya adalah admin, passwordnya admin, ini secara default. Oke sahabat TIR, kita sudah berada di dalam. Kemudian kita ke menu advanced setup.
Menu untuk selanjutnya setelah operation mode, sekarang kita sudah berada pada AP mode. Selanjutnya kita setting networknya di menu network. Dari sahabat IR bisa lihat DNS nya ini manual, DNS 1, DNS 2 kita belum mengisinya. Kita bisa menempatkan di sini DNS Google 8.8.8.8, kemudian di sini 8.8.4.4. Oke, DHCP nya sementara disable. Oke sahabat, itulah kita tempatkan di DNS primer dan sekunder. Default gateway nya kita bisa samakan di atas atau kita biarkan 0 saja. Kemudian kita apply, masih terhubung dengan Al-Ghifari, SSID dari Totalink N300 RH yang kita baru buat. Oke sahabat, kita menunggu sampai selesai dan kita masih tetap terhubung lewat SSID Totalink. Sekarang sudah kembali kita ke menu networking. Saya bisa lihat kita menu LAN juga sama, IPv6, dan sekarang kita setting menu wireless. Pada wireless ini SSID-nya enable, kemudian inskripsi pengamanannya adalah WPA Mixed. Limit kliennya di sini 3 sampai 64. Jadi kita bisa set di sini 64 limit maksimalnya, akan tetapi normalnya di bawah 32. Oke, kita set apply. Pastikan masih tetap terhubung dengan SSID yang kita sudah buat. Ini adalah SSID-nya. Limit kliennya ini bisa sampai 64 user. 3, minimal 3, maksimal 64. Multiple SSID sampai 4 SSID yang kita bisa buat. Sahabat IR bisa lihat, kita buat SSID yang pertama. Misalkan kita enable. Oke, untuk LAN dan WAN. Kemudian broadcast SSID-nya, enkripsinya juga kita harus WPA Mixed. Di sini maksimal 32, atau kita bisa tempatkan 5 saja. Sini bebas untuk download uploadnya, kemudian yang lainnya tetap dibiarkan. Dan jangan lupa passwordnya. Oke, kita apply untuk multi SSID yang pertama. Oke sahabat, sudah ada. Jadi sudah ada 2 SSID, 4 multi SSID dan SSID basicnya, sehingga total SSID atau nama WiFi kita bisa set 5 nama WiFi atau SSID. Kemudian ke advanced setting. Advanced setting ini settingan bandnya di 2,4 GHz karena memang hanya 2,4 GHz BG dan N. Jadi kita tempatkan di BG dan N agar bisa semua. Kemudian channel width-nya 20 saja agar lebih jauh. Kemudian regionnya dibiarkan, channel number-nya juga dibiarkan. Oke. Fragment threshold-nya kita bisa turunkan sampai di 256. Kemudian RTS threshold-nya tempatkan di sekitar 50. Beacon intervalnya dibiarkan 100. Kemudian preamble tipenya long dan lain-lainnya seperti ini dibiarkan default saja. Jangan lupa klik apply untuk advanced settingnya. Oke, untuk WDS setting tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini, dan kita langsung ke akses kontrol. Pada akses kontrol ini untuk misalkan di
allow, kita akan scan, kita akan menemukan beberapa MAC address yang terhubung jika sudah ada yang terhubung, dan kita mau apply untuk kontrol. Jadi disinilah kontrol atau block pun di delisted, ikut atau memblok. Jadi membiarkan atau memblok dengan alamat MAC address-nya seperti scan ini. Oke, jika ada ini kita bisa centang, dan ini sudah masuk salah satu MAC address-nya. Oke, dan kita bisa klik deny listed atau di block, kemudian kita akan apply jika kita ingin memblok device tertentu. Kemudian di WPS setting yang paling penting juga wireless schedule ini schedulekan untuk hidup dan mati di jam berapa, di hari apa, di tempatnya di sini di wireless schedule. Oke, di menu sistem time zone ini penting untuk memilih GMT-nya. Berarti di sini kita memilih pada GMT plus 9. Oke, di sini. Dan jangan lupa klik apply agar sesuai dengan jam yang berada pada area kita, sehingga pada saat kontrol di menu kontrol tadi harus tepat. Password adminnya, user admin tadi kita bisa buat baru, kemudian user lama dan password lama kita bisa buat user baru, bisa tetap admin, dan passwordnya juga baru, misalkan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita klik apply. Ini khusus untuk administrator, jangan sampai ada yang menjebolnya. Oke sahabat IR, kita coba untuk logout dan kita masuk kembali dengan user admin dan passwordnya yang kita sudah ganti. Kita loading, apakah sukses? Oke, sudah berhasil. Dan saat ini kita akan kembalikan settingannya. Jadi klik di menu yang SSID, klik kanan status, properties, dan internet protokol versi 4 ini kita kembalikan ke abstain IP address otomatis ini juga, dan kita apply. Sekarang kita akan colok ke sumber internetnya, ke Totolink, dan kita lakukan uji speed. SSID yang kedua sudah sukses. Kita coba SSID yang pertama, SSID utama. Oke, sekarang SSID utama Kiparis juga sudah sukses. Kita coba untuk on. Sekarang terhubung dengan DWR920 sebagai sumber internetnya, dan kita coba untuk speed. Terhubung dengan SSID utama, kita speed yang pertama untuk Totolink N300RH dan DWR920. Oke sahabat, pingnya 61 ms. Dan sekarang kita lihat downloadnya. Downloadnya tembus 13,53 Mbps. Kita lihat uploadnya. Masih terhubung dengan SSID utama. Download 13,53 dan uploadnya 15,15. Oke, sekarang kita pindah ke SSID kedua di multi SSID yang kita buat tadi. Oke, kita sudah connect dengan passwordnya juga. Kita klik go untuk tes konfigurasi SSID yang kedua ini. Oke sahabat, sama speednya antara SSID pertama dan kedua. Download speednya tembus 10,10 Mbps, dan kita lihat uploadnya, pingnya 62 ms,
Ini menggunakan paket Bayu 10 GB. Oke, downloadnya 10,10 dan uploadnya 20,37. Oke, itulah sahabat settingan dari Totoling N300RH, setup secara fullnya dan uji performanya setelah melakukan settingan. Semoga menjadi bermanfaat buat sahabat semua. Tetap sehat, tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.